Dalam Perjanjian Lama, 10 hukum salah satunya mencatat jangan mencuri. Kalau di dalam Perjanjian Baru, kalimatnya diubah sedikit, jangan mengingini milik orang lain. Terpikir saja juga tidak boleh. Itu sudah termasuk mencuri. Saudara, korupsi dikategorikan dalam hal mencuri. Korupsi dalam Alkitab merujuk pada satu tindakan yang curang. Ada suap, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Tidak pun mereka terima uang pada zaman sekarang, tapi kalau ada berupa bantuan, pertolongan, hadiah, dan sebagainya, itu sudah bisa disebut sebagai tanda kutip korupsi, gratifikasi. Nah, rupanya kejadian ini bukan kejadian yang baru. Zaman dahulu, dalam Perjanjian Lama juga ada, saudara. Kalau kita lihat, Hofni dan Pinehas, dia mengambil bagian dari persembahan yang bukan hak mereka. Hofni dan Pinehas itu mengambil apa? Mengambil lemak-lemak sebelum korban persembahan itu diberikan kepada Allah. Jadi sangat-sangat kurang ajar sekali. Ada lagi tokoh Yoel dan Abia, saudara. Dia menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Saudara bisa cek dalam 1 Samuel misalnya, saya bacakan saudara. 1 Samuel 8 ayat 3. 1 Samuel 8 ayat 3, demikian firman Tuhan. 1 Samuel 8 ayat yang ke-3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Itu anak Samuel. Dia beda dengan Samuel. Samuel berani menantang umat Israel pada masa tuanya. Dia tanya waktu jabatannya sudah tidak ada. Dia tanya. Dia tidak takut. Dan orang menjawab pada dia, engkau bersih. Laban, paman Yakub, dia menipu Yakub dengan mengubah upahnya. Tidak sesuai dengan perjanjian. Itu juga salah satu bentuk korupsi. Ada lagi dalam perjanjian lama, misalnya pemimpin Yehuda. Kalau dalam Yesaya 1 ayat 23, Yesaya 1 ayat 23, kita lihat di sini, Yesaya 1 ayat 23 bunyi demikian. Para pemimpin adalah kelompok pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak-hak anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai pada mereka. Jadi tidak dibela, saudara. Mereka terima sogok. Yang kelima, saya kasih 5 contoh cukuplah. Para pejabat sebelum Nehemia. Mereka mengambil keuntungan dari rakyat. Jadi di zaman Nehemia pun ada yang disebut dengan korupsi, mengambil keuntungan dari rakyat. Nanti kalau ada waktu baca Nehemia 5 ayat 15. Perjanjian baru ada nggak? Rupanya berkelanjutan, saudara. Ada Yudas Iskariot menjual Yesus untuk mendapatkan 30 keping perak. Ada Ananias dan Sapira menahan sebagian hasil penjualan tanah dan berbohong tentang kisahnya. Dan juga para pedagang di Bait Allah melakukan korupsi dengan suap menyuap.
Jadi semua hal ini merupakan satu pencurian, satu kecurangan, atau sogok, atau tidak jujur di hadapan Tuhan. Semuanya ini, menurut ajaran orang percaya, harus dibuang jauh-jauh. Apa nasihatnya bagi saya dan saudara? Alkitab menasihati kita untuk hidup jujur, menghindari cinta akan uang, melebihi cinta akan Tuhan. Karena cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Cek di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Sekali lagi, orang percaya diingatkan untuk tidak terlibat dalam perbuatan curang atau suap, melainkan hidup adil dan benar di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana prakteknya? Kalau kita mau jujur, hidup sebagai orang percaya, melihat ada sanak famili, teman, saudara, orang dekat kita, terlibat dalam hal-hal kecurangan, mari tegur, mari nasihati. Dalam dagang juga harus jujur. Dalam pekerjaan, jujur. Jujur kepada Tuhan. Jangan korupsi waktu, apalagi mengambil korupsi waktu untuk Tuhan. Kiranya firman Tuhan mengingatkan pada kita. Korupsi tidak hanya berupa uang, tapi kadang-kala kita sebagai anak Tuhan sering korupsi kesempatan, korupsi waktu. Untuk Tuhan kita pakai untuk diri sendiri. Mestinya kita punya waktu khusus untuk Tuhan, tapi kita tidak pergunakan untuk Tuhan. Kita berfoya-foya, bersenang-senang, bergembira hanya untuk kepentingan sendiri. Kita mau ubah. Waktu hidup singkat, kita tidak tahu kapan, tapi kita yang penting adalah kita mau hidup untuk Dia. Pakai kesempatan. Jangan curang kepada Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus